Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Manajemen Talenta yang beranggotakan saya Siti Asia dan teman saya Asfiya Hayati. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses mengisi posisi manajerial yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi dari kandidat-kandidat potensial yang masuk ke dalam kriteria talent pool dan diikuti dengan proses pembekalan kandidat untuk siap mengisi posisi yang dibutuhkan. Jadi dalam prosesnya perencanaan suksesi ini berfokus pada talent management, terutama pengembangan talent yang bersedia dan layak untuk mengisi posisi penting yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari perencanaan suksesi. Yang pertama yaitu untuk mengisi kekosongan pada posisi manajerial tertentu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu memastikan keberlangsungan ketersediaan talent dengan membantu pegawai mengembangkan potensinya sebagai penerus posisi penting di unit kerja tertentu. Yang keempat yaitu memastikan keberlanjutan penyiapan pemimpin di masa depan untuk posisi manajerial. Yang kelima, melibatkan senior manajemen dalam proses review talent organisasi. Yang keenam, menempatkan konteks keberagaman dalam agenda organisasi. Yang ketujuh, sebagai panduan aktivitas pengembangan untuk posisi manajerial. Dan yang terakhir yaitu menyelaraskan dengan sumber daya manusia yang mendukung proses keberlanjutan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perencanaan suksesi. Nah, prinsip pelaksanaan suksesi ini ada 4. Yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga keadilan, dan yang keempat kemandirian. Nah, yang pertama ini transparansi itu informasi dan prosesnya bersifat terbuka bagi umum. Dan yang kedua akuntabilitas itu prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang keadilan itu tidak bersikap diskriminasi bagi para individunya. Dan yang keempat itu kemandirian tuh meminimalisir kesalahan dan berlaku atau bertindak objektif sesuai dengan prosesnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk perencanaan suksesi. Nah, di sini ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi posisi-posisi penting. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menilai kandidat. Yang keempat, melakukan perencanaan, pengembangan dan pembelajaran. Yang kelima yaitu mengimplementasi dan mengevaluasi, yaitu mengidentifikasi posisi-posisi penting. Kenapa sih harus kita identifikasi posisi penting itu? Nah, kan kita intinya kan mau mengganti posisi penting tersebut. Nah, kan kita harus tahu posisi apa, terus harus kompetensi yang harus dimilikinya itu seperti apa. Nah, posisi dikatakan sebagai posisi penting ini kan bahwa jabatan tersebut itu mempunyai pengaruh yang besar atau signifikan terhadap keberlangsungan suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam posisi penting ini nantinya si manajemen perusahaannya tuh juga harus melihat bahwa tingkat turnovernya seperti apa, terus strategi organisasinya untuk saat ini dan masa depan itu seperti apa, terus lowongan kerja yang harus dilakukan atau yang harus direkrut itu untuk saat ini dan untuk masa depan itu seperti apa. Jadi kita harus tahu posisi penting di perusahaan tersebut yang harus digantikan dengan calon kandidat itu yang seperti apa. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi. Kenapa sih kompetensi itu harus diidentifikasi? Karena kan kompetensi itu pengetahuan atau keterampilan dari kandidat yang telah dipersyaratkan untuk jabatan tertentu. Kan harus diidentifikasi pengetahuan atau kompetensinya itu seperti apa. Nah, dalam kompetensi ini memuat kayak harus mengetahui pengetahuannya itu luas atau enggak, terus
keahlian si kandidatnya itu, kemampuan untuk menjalankan tugasnya itu seperti apa, kan juga harus diidentifikasi. Nah, yang ketiga itu kayak atribut personalnya. Jadi kayak sifat atau cara mereka atau kepribadian mereka itu seperti apa, kan juga harus kita identifikasi. Nah, dalam mengidentifikasi kompetensi ini bisa melakukan dengan 3 cara, yaitu tes assessment. Apa sih tes assessment itu? Nah, tes assessment itu tes bakat untuk mengetahui kecocokan kandidat atau karyawan terhadap pekerjaan tertentu di perusahaan tersebut. Nah, tes assessment ini juga dapat mengetahui kinerja kita untuk kedepannya. Nah, yang kedua kayak meninjau kembali penempatan SDM di suatu posisi jabatan itu apakah sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga, meninjau kembali kompetensi yang dimiliki si kandidat. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menilai kandidat. Nah, dalam langkah ini diperlukan keselarasan antara posisi penting yang dibutuhkan dengan ketersediaan kandidat yang ada untuk mengisi posisi tersebut, sehingga nantinya organisasi itu harus memperhatikan aspek-aspek seperti kandidat dari talent pool-nya, terus penilaian kerjanya, terus proses akhir saat ini atau prospeknya saat ini untuk masa depan itu seperti apa, terus strategi pengembangan yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, nantinya dapat menciptakan suksesi perencanaan manajemen yang baik. Selanjutnya, organisasi juga perlu melakukan pemetaan minat pegawai itu seperti apa. Nah, selain itu, metode yang dapat digunakan yaitu bisa dengan wawancara, bisa dengan melihat CV-nya, bisa dengan melakukan simulasi pekerjaannya, atau melihat nilai dari kinerjanya si kandidat tersebut. Nah, selanjutnya, langkah yang keempat yaitu merencanakan pembelajaran dan pengembangan. Nah, proses atau langkah yang keempat ini dikatakan penting karena rencana itu harus fokus pada upaya menurunkan dan menghilangkan jarak antara kompetensi yang diharapkan dengan pengetahuan serta keahlian dan kemampuan kandidat saat ini, sehingga dapat mengelola ekspektasi suksesi manajemen. Nah, ada beberapa variasi dalam proses pembelajaran dan pengembangan yang harus dipertimbangkan itu yaitu job assessment-nya, job rotation-nya, dan formal training-nya. Selain itu, untuk mendukung transfer pengetahuannya itu bisa dengan mentoring, coaching, atau job shadowing, atau juga bisa merekam jejak critical knowledge si kandidatnya. Nah, langkah yang kelima yaitu mengimplementasi dan mengevaluasi, yaitu ini tahap terakhir, tahap di mana implementasi rencana yang disiapkan itu untuk melakukan rencana aksi atau proses yang akan dilakukan, dan juga untuk mengevaluasi efektif atau tidaknya proses yang telah dilakukan. Nah, sehingga tujuan dari perencanaan suksesi manajemen ini dapat tercapai seiring dengan produktivitasnya si pegawai atau si karyawannya nanti secara umum untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi nantinya pada proses akhir ini kita melihat apakah nanti si calon kandidatnya atau karyawannya itu udah sesuai belum sih, udah memiliki kompetensi yang harus dilakukan dengan jabatan itu udah punya belum sih, kayak gitu kan juga harus juga harus dievaluasi buat kedepannya itu baik atau enggak.